Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 39. Untuk apa ke rumah sakit? Tanya Aneska bingung. Yang jelas untuk memeriksa kamu, sahut ibunya memaksa anaknya untuk mau menuruti permintaannya. Aneska melirik Oma dan Ilah beserta Angela. Ketiganya menganggukkan kepala, setuju dengan ide Ibu Desi. Akhirnya semuanya pergi ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Aneska belum tahu apa yang akan diperiksakannya, karena menurutnya kondisinya baik-baik saja, sampai Ibu Desi mendaftarkan ke poli kandungan. Bu? Tanya Aneska ke ibunya, tentunya dengan tatapan bingung. Iya, kita periksa dulu, sahut ibunya yang mengerti arti tatapan anaknya. Aneska masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan hanya ditemani ibunya. Dokter mulai menanyakan haid terakhir Aneska, dan Aneska terkejut. Dia melupakan jika dirinya sudah tidak haid dalam beberapa bulan. Saya sudah tidak haid dalam beberapa bulan, dok, ujarnya. Baik Aneska, sekarang kita periksa ya. Aneska naik ke tempat tidur. Perawat memberikan gel di atas perutnya dan dokter mulai menggerakkan alatnya. Aneska, kamu hamil, ujar dokter. Serius dok? Tanyanya lagi. Iya, usia kandungan kamu jalan 3 bulan, jelas dokter lagi. Menjelaskan kondisi kandungan Aneska dalam keadaan sehat. Mendengar hal itu membuat Aneska menangis. Ini adalah keinginan suaminya. Dan di saat dia hamil, Abian tidak ada di sisinya. Selamat Aneska, kamu bisa menebus resep obat di apotek, ujar dokter. Terima kasih dok, sahutnya. Ibu Desi dan Aneska keluar dari ruangan. Ketika melihat mata Aneska yang basah, Nyonya Rona yakin jika Aneska tidak hamil. Dia berpikir jika telah terjadi sesuatu dengan menantunya. Bagaimana hasilnya? Tanya Oma penasaran. Aduh Mami, lihat dia baru saja menangis. Itu tandanya kalau yang dikatakan ibunya salah. Timpal Nyonya Rona senang. Semua menatap tajam ke Nyonya Rona, termasuk Aneska dan ibunya. Hei nenek sihir! Ibu Desi menuding besannya. Lihat ini! Ibu Desi menunjukkan hasil pemeriksaan ke hadapan besannya. Nyonya Rona dan Oma langsung membaca hasil itu. Wah, Oma akan memiliki cicit. Ujar Oma senang dan memeluk Aneska. Semua mengucapkan selamat ke Aneska. Hanya Nyonya Rona yang diam seperti patung. Yang ditakutkannya terjadi. Anak yang ada di dalam rahim Aneska akan mewarisi harta Abian, bahkan penerus Basam Group. Oh tidak, Nyonya Rona pergi begitu saja dari rumah sakit, meninggalkan keluarganya yang sedang bersuka cita atas kehamilan Aneska. Ibu, aku harus kembali ke kantor, ujar Aneska. Aneska, ada baiknya kamu istirahat. Besok jika kondisi sudah lebih baik, bisa kembali ke kantor, timpal Oma. Iya Nes, kita pulang dulu. Tapi sebelum pulang, kita beli susu hamil dulu, ujar ibunya. Akhirnya mereka pulang, berada dalam satu mobil. Di dalam perjalanan, Mami mana? Tanya Ila ke Oma. Entah, mungkin Mami kamu syok mendengar Aneska hamil, sahut Oma. Nyonya Rona tidak pulang ke Istana Basam, tapi dia ke apartemen Vania. Oh Tante, ujarnya mempersilahkan Nyonya Rona masuk. Nyonya Rona duduk dengan cukup gelisah. Dia terus meremas jari jemarinya. Halo Tante, jika keinginan kamu kesini untuk merayuku menarik gugatan, maka lebih baik Tante pulang. Aku tidak akan menarik gugatanku, ujar Vania. Tante bukan ingin memaksa kamu untuk menarik gugatan. Tante hanya ingin mengatakan tentang satu hal. Vania merasa penasaran. Dia mulai duduk di samping Nyonya Rona. Ada apa Tante? Katakan cepat. Aneska hamil. Apa? Teriak Vania dan kembali berdiri. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Gerutunya marah. Tentu dia bisa hamil. Apa kamu lupa kalau dia punya suami dan suaminya anak Tante? Ujar Nyonya Rona. Enggak Tante. Dia tidak boleh mengandung anak Abian. Aku yang harus mengandung anak Abian, ujarnya sewot. Tapi kenyataannya sekarang dia hamil. Seru Nyonya Rona ikut marah. Lakukan sesuatu Tante. Lakukan apa? Tanya Nyonya Rona bingung. Vania diam. Dia mengerutkan dahinya memikirkan cara untuk Aneska. Racun Aneska, ujar Vania. Gila kamu. Nyonya Rona menuding Vania. Hanya Tante yang bisa melakukannya, pinta Vania. Kalau diracun itu sama membunuh keduanya. Tidak, Tante nggak mau. Nyonya Rona menolak. Jadi, Tante mau menerima kelahiran anak itu? Ya tidak. Tante tidak menginginkan anak yang ada di rahimnya. Sampai sekarang restu belum ada untuknya, sahutnya. Terus, apa yang akan Tante lakukan? Tanya Vania. Nyonya Rona memijat pelipisnya.
harta 25% belum balik, dan sekarang muncul anggota baru yang akan menjadi penerus Abian. Gerutunya pusing. Tante, aku ada ide. Vania membisikkan sesuatu ke telinga Nyonya Rona. Ekspresi Nyonya Rona terlihat cukup tegang. Enggak, Vania. Tante tidak akan melakukan apapun sebelum kamu menarik gugatan untuk Abian. Sahutnya menolak. Tante, aku akan menarik gugatan setelah rencana Tante berhasil. Karena menurutku, jika Abian bebas sebelum Tante melakukan sesuatu, akan sangat tidak mungkin berhasil, ujarnya. Apa omongan kamu bisa dipercaya? Tanya Rona. Ini buktinya, Tante. Vania menunjukkan rekaman yang baru dibuatnya dan mengirim ke wanita parubaya itu. Baik, bukti ini akan Tante pegang. Bagus, sekarang ikuti aku. Vania keluar dari apartemennya diikuti Nyonya Rona. Wanita itu mengendarai mobil barunya. Vania, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Tanyanya bingung. Aduh, Tante pasti lupa. Abian memberikanku uang 10 miliar. Dan ini salah satu hasilnya, jelasnya. Kamu? Nyonya Rona menuding Vania. Tante jangan marah dong, ini pemberian Abian, aku nggak minta loh, ujarnya tersenyum. Nyonya Rona merengut. Dia tidak suka jika uang keluarganya diambil oleh orang-orang yang tidak disukainya. Bagaimana Tante? Apa kita mau membahas masalah uang 10 miliar? Tanyanya. Tunjukkan jalannya, kita Nyonya Rona. Vania melajukan mobilnya lebih dulu dan Nyonya Rona mengikuti dari belakang. Vania memberhentikan mobilnya di depan apotik. Mau apa dia di depan apotik? Gumam Nyonya Rona dan melihat Vania masuk ke dalam apotik. Dan kembali dalam beberapa menit. Tangannya menenteng bungkus obat. Wanita itu masuk ke dalam mobil Nyonya Rona. Ini obat untuk Aneska. Tante tinggal mengganti obatnya dengan yang ini. Di situ tertulis tidak untuk wanita hamil. Ujar Vania menyerahkan bungkus obat ke Nyonya Rona. Sebenarnya apa rencana kamu dengan obat ini? Tanya Nyonya Rona bingung. Aduh Tante, jadi obat ini tidak diperuntukkan untuk wanita hamil. Yang maksudnya, jika wanita hamil minum obat ini, akan berdampak buruk untuk kandungannya. Jelas Vania. Nyonya Rona tersenyum. Pintar kamu. Dengan seperti itu, tidak ada yang disalahkan. Vania gitu loh, ujar Vania bangga. Jika kandungannya tidak jatuh, kemungkinan anaknya cacat. Dan jika cacat, tidak mungkin menjadi penerus Basam Group. Jelas Vania lagi. Iya, kamu benar. Akhirnya Vania keluar dari mobil itu kembali ke mobilnya. Nyonya Rona kembali menyetir mobilnya menuju istana. Di istana, Aneska seperti seorang putri. Oma dan ibunya tidak mengizinkannya untuk meninggalkan tempat tidur. Ibu, tadi dokter bilang kalau kandunganku tidak apa-apa dan cenderung kuat, ujarnya. Iya, ibu tahu. Tapi tidak apa-apa jika ibu bersikap lebih melindungi kamu. Mengingat kejadian dulu, jadi mulai sekarang ibu akan di sini bersama kamu, ujar ibunya. Terserah ibu saja. Tapi ibu harus memikirkan bapak juga. Nanti ibu beri pengertian ke bapak. Sekarang minum vitaminnya. Wanita parubaya itu menyerahkan bungkus yang berisi vitamin untuk ibu hamil. Bu, Anes nggak suka obat, ujarnya menolak. Mana ada yang suka obat, Nes? Ini untuk anak kamu juga, Nes. Ibu Desi memberikan buah pisang untuk membantu anaknya dalam menelan obat. Setelah cukup yakin semua vitamin telah habis ditelan, Ibu Desi meninggalkan anaknya untuk beristirahat. Setelah ibunya pergi, Aneska kembali menangis sembari mengelus perutnya. Kamu akan menemani ibu kemanapun ibu pergi. Jadi anak yang kuat dan sehat ya, ujarnya menangis. Besok ibu akan mengabarkan kabar bahagia ini kepada ayah kamu, nak. Ibu tidak sabar melihat ekspresi ayah kamu, ujarnya menangis sembari tersenyum. Mobil yang dikendarai Nyonya Rona sudah tiba di Istana Basam. Wanita parubaya itu menenteng plastik yang berisi obat. Ketika melihat ada besannya, dia memasukkan bungkus obat ke dalam tasnya. Pak, Aneska hamil, ujar Ibu Desi. Nyonya Rona mendengar ucapan besannya, tapi dia harus bertindak cepat sebelum besannya tahu gerak-geriknya. Nyonya Rona menghampiri anak bungsunya yang sedang bermain piano. Ila, ujar Nyonya Rona. Ila menghentikan kegiatannya dan menoleh ke maminya. Iya, Mi? Aneska di mana? Tanya maminya. Di kamarnya. Oma dan Ibu Desi tidak mengizinkan Kak Aneska keluar dari kamarnya, sahutnya. Oh gitu. Ila memperhatikan sikap maminya yang menurutnya berbeda dari sebelumnya. Memangnya kenapa, Mi? Enggak ada. Mami hanya tanya saja. Wanita parubaya itu meninggalkan anaknya. Aku harus menukar obatnya besok pagi setelah kamarnya kosong, gumamnya. Abian tidak berada di sel yang dulu. Dia telah dipindahkan ke tempat yang jauh dari kota.
Abian mengenakan baju tahanan berwarna orange masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya telah ramai para narapidana. Semua orang melihat ke arahnya. Hanya segelintir orang yang kenal dengan sosoknya. Abian duduk di kursi dan tentunya dia dikerumuni para napi. "Hei anak baru," ujar seorang napi yang berbadan besar. Abian tidak menghiraukan pria yang ada di depannya. "Hei, mau kupotong kupingmu?" seru pria itu. Dan Abian tetap tidak menghiraukannya. Pria itu ingin mendaratkan pukulan, tapi Abian dengan cekatan memelintir tangan pria itu. "Au!" Pria berbadan besar itu meringis kesakitan. "Lebih baik menjauh atau tanganmu akan kupotong," bisik Abian dan melepaskan pria itu dengan cara mendorong. Tapi itu belum selesai. Gerombolan pria berbadan besar mulai mengelilinginya. "Sepertinya kalian suka main keroyokan. Oke, akan aku ladeni," teriak Abian. Gerombolan pria berbadan besar mulai menghajar Abian. Awalnya Abian dapat mengalahkan gerombolan pria itu. Tapi ketika kedua tangannya dipegang oleh dua pria, dia tidak bisa menghajar gerombolan itu. Sampai... "Berhenti!" teriak seseorang. Bersambung.